Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan rancangan prosedur analisis spesimen. Nah, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Syafitri Dwi Ramadhani dengan NIM 0112111142, Fatia Nur Alisa dengan NIM 01121124, saya sendiri Muhammad Nur Hidayat dengan NIM 0112111052, Kak Andi Anissa Maurela Putri dengan NIM 1112011036, Afifah Fadila Sani dengan NIM 0112111063, Aisyah Nabila Putri dengan NIM 0112111143. Nah, di sini kami akan menjelaskan terkait kode kasus yang telah diberikan kepada kami. Nah, seorang remaja berusia 16 tahun dilarikan ke ruang gawat darurat dalam keadaan demam dan juga kejang-kejang. Berdasarkan informasi yang diberikan dari keluarga pasien, pasien mengalami gejala batuk dan flu, demam tinggi, serta sakit kepala yang disertai dengan mual dan muntah selama 2-3 hari belakangan. Nah, selama di rumah, pasien sulit untuk dibangunkan dan juga selalu merasa ngantuk serta mengeluh tidak nyaman ketika lampu dinyalakan. Pasien tidak merespon ketika dipanggil, akan tetapi merespon terhadap nyeri. Hasil pemeriksaan menggunakan CT scan kepala menunjukkan peradangan. Nah, dokter kemudian meminta bagian laboratorium mikrobiologi klinis untuk menganalisis sampel pada pasien ini. Nah, selanjutnya akan dibawa oleh pemateri yang lain. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, berdasarkan kasus yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa pasien mengidap penyakit meningitis. Nah, meningitis merupakan penyakit infeksi yang terjadi pada selaput otak pada manusia maupun sumsum tulang belakang. Hal ini dapat terjadi baik karena mikroba ataupun bukan mikroba atau yang biasa disebut dengan aseptik. Nah, biasanya untuk aseptik tersebut terjadi akibat adanya riwayat penyakit peradangan seperti pada bagian sistemik, pengaruh penggunaan obat, maupun karena adanya neoplasma. Next. Nah, penyakit ini dapat disebabkan juga oleh bakteri yakni bakteri Neisseria meningitidis. Bakteri ini termasuk ke dalam jenis bakteri gram negatif dengan bentuk diplococcus dengan ciri khas yakni non-motil. Nah, bakteri ini hanya dapat menginfeksi manusia. Penularannya dapat terjadi dari satu manusia ke manusia yang lain melalui droplet pernapasan maupun sekresi tenggorokan atau saliva dari pemburu dari individu pembawa atau carrier Eee, menurut Kementerian Kesehatan pada tahun 2019. Next. Nah, untuk penjelasan terkait jenis spesimen dan cara penanganannya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nah, untuk mengidentifikasi adanya adanya penyakit meningitis ini, kita dapat menggunakan tiga jenis spesimen. Yang pertama itu adalah CSS atau cairan cerebrospinal, darah, dan spesimen-spesimen khusus seperti jaringan, cairan, ataupun selaput dari otak. Nah, untuk pemeriksaan CSS atau cairan cerebrospinal ini, kita mutlak untuk dilakukan pada pasien yang dicurigai mengalami meningitis. Nah, kecuali bila ada kontradiksi, maka dari hal ini berkaitan dengan CT scan dan fundoskopi yang memastikan tidak ada kontraindikasi. Kemudian pada pemeriksaan fisik dapat ditemui gejala seperti turunnya kesadaran pada pasien, tekanan darah yang menurun, dan juga kaku saat duduk. Gejala yang biasa terjadi pada penderita meningitis itu antara lain sakit kepala hebat, mual, muntah, fotofobia, kejang-kejang, dan demam. Nah, untuk spesimen yang pertama itu adalah CSS atau disebut juga cairan fungsi lumbal. Nah,
untuk memperoleh spesimen ini, kita itu membutuhkan keahlian khusus dan harus dilakukan secara aseptis dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keselamatan kasus ataupun pasien. Nah, spesimen ini dia itu diperoleh karena melalui spesimen ini kita dapat mengetahui jumlah sel, protein, ataupun konsentrasi dari glukosa yang kemudian dapat kita gunakan untuk mengamati dan mengidentifikasi adanya meningitis pada suatu pasien. Nah, seperti contohnya mengenai kadar glukosa. Nah, kadar glukosa normal dari cairan otak itu adalah 2 dari nilai serum glukosanya. Namun, pada penderita meningitis, kadar glukosanya ini nanti dia akan menurun dari normal. Selain itu, kita juga dapat mengidentifikasi meningitis ini melalui kekeruhan dari cairan CSS ini. Nah, jika cairan CSS ini berkeruh, berarti pasien kemungkinan besar mengalami meningitis bakterial. Next. Nah, spesimen selanjutnya itu adalah darah. Nah, darah ini dia biasa digunakan jika ada kasus kontraindikasi ataupun jika ada kasus yang diduga berada dalam fase bakterinia. Darah ini dipilih karena bakteri itu dapat masuk ke dalam darah yang kemudian dapat menuju ke otak dan menyebabkan meningitis. Nah, apabila pemeriksaan dengan darah ini sudah kita tegakkan, maka terkadang kita tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan atau pengambilan CSS. Pemeriksaan diagnostik rutin pada klien meningitis meliputi laboratorium klinik, pemeriksaan fal hemostatis diperlukan untuk mengetahui secara dini adanya DIC. Serum elektrolit dan glukosa dinilai untuk mengidentifikasi adanya ketidakseimbangan elektrolit, terutama hiponatremi. Spesimen khusus atau seperti jaringan, cairan ataupun selaput dari otak biasanya hanya digunakan dalam identifikasi penyebab kematian yang diduga disebabkan karena meningitis secara otopsi. Selanjutnya mengenai metode konvensional. Untuk metode konvensional yang digunakan itu adalah kultur primer. Metode ini dia itu didasarkan pada prinsip bahwa setiap bakteri itu dia akan membentuk morfologi koloni tertentu bila dia ditumbuhkan pada media tertentu. Nah, morfologi koloni bakteri inilah nanti yang akan kita gunakan untuk mengidentifikasi setiap bakteri karena setiap bakteri akan memiliki morfologi koloni tertentunya pada media tertentu. Next. Untuk medianya itu kita menggunakan agar darah dan agar coklat. Nah, pada agar berikut merupakan hasil dari koloni N meningitis pada media agar darah, di mana koloninya itu dia berwarna abu-abu dan tidak berpigmen, serta tampak bulat, halus, lembab, berkilau, dan cembung dengan tepian yang jelas. Kemudian berikut adalah bentuk koloni N meningitis pada agar coklat di mana koloninya itu berbentuk koloni besar, tidak berwarna hingga abu-abu serta agak buram. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, jadi selanjutnya yaitu prosedur kultur dari ketiga metode. Jadi yang pertama itu prosedur kultur primer CSS tanpa TI medium. Yang pertama itu inokulasikan 1-5 tetes CSS pada agar darah dan agar coklat dalam 1 jam setelah pengambilan spesimen. Di sentrifugasi sebelumnya gunakan 1 tetes sedimen. Kemudian gunakan WC bulat steril untuk melakukan goresan pada media. Lalu lakukan inokulasi spesimen yang sama ke dalam BHI broth. Kemudian inkubasi plat dan broth yang telah diinokulasikan dengan CSS pada suhu 35 sampai 37 derajat dengan 5% CO2 selama 18 sampai 24 jam, lalu amati pertumbuhan koloni tersangka. Next. Prosedur kultur yang kedua yaitu prosedur kultur primer CSS dengan TI medium.
Yang pertama yaitu bila spesimen datang pada hari yang sama dengan pengambilan, usap tutup karet dengan alkohol 70%, kemudian tusukkan vending needle. Kemudian inkubasi pada suhu 35 sampai 37 derajat dengan 5% CO2 untuk observasi kekeruhan setiap hari selama 7 hari. Setelah proses inkubasi selama 18 sampai 24 jam, gunakan sharing filter untuk sharing steril untuk mengambil 50 sampai 100 mikroliter ke dalam masing-masing agar darah dan agar coklat. Kemudian lakukan penyetrikaan dan inkubasi selama 72 jam. Jika tidak ada pertumbuhan, maka lakukan pengambilan dan penyetrikaan pada hari keempat dan ketujuh masa inkubasi T medium. Kemudian lakukan purifikasi dengan melakukan subkultur. Bila terjadi kontaminasi, gunakan agen selektif seperti disampaikan yang sebelumnya. Next. Yang ketiga yaitu prosedur kultur primer spesimen darah. Bila spesimen datang di hari yang sama dengan pengambilan, lakukan inkubasi botol kultur pada suhu 35 sampai 37 derajat dengan 5% CO2. Kemudian amati kekeruhan yang terjadi pada 14 sampai 17 jam inkubasi dan selanjutnya per hari selama 7 hari. Kekeruhan atau lisis eritrosit yang terjadi mengindikasikan adanya pertumbuhan sehingga perlu dilakukan subkultur segera. Bila tidak tampak kekeruhan atau lisis eritrosit, lakukan subkultur pada hari keempat dan ketujuh. Sebelum dilakukan subkultur, lakukan pencampuran atau pengocokan agar sampel homogen. Kemudian lakukan subkultur dengan aspirasi 1 mili sampai darah ke dalam agar darah dan agar coklat masing-masing 0,5 mili. Kemudian lakukan penyetrikaan dan inkubasi pada suhu 35 sampai 37 derajat selama 3 hari. Lalu lakukan pengamatan, hasil dilakukan itu setiap hari, lalu identifikasi koloni tersangka dan lakukan purifikasi dengan subkultur. Kemudian materi selanjutnya saya serahkan ke pemateri. Yang selanjutnya yaitu rekomendasi metode analisis 4. Nah, pemeriksaan laboratorium yang khas pada meningitis adalah analisis cairan otak. Gelombang fungsi tidak bisa dikerjakan pada pasien dengan peningkatan tekanan intrakranial. Nah, analisis cairan otak ini diperiksa oleh jumlah sel, protein, dan konsentrasi glukosa. Kadar glukosa darah dibandingkan dengan kadar glukosa cairan otak. Kemudian normalnya kadar glukosa cairan otak adalah 2/3 dari nilai serum glukosa. Pada pasien meningitis, kadar glukosa cairan otaknya menurun dari nilai normal. Untuk lebih spesifik, mengetahui jenis mikroba organisme penyebab infeksi dapat diidentifikasi melalui kultur kuman pada cairan cerebrospinal dan darah. Nah, counter immunoelectrophoresis atau CIE ini digunakan secara luas untuk mendeteksi antigen bakteri pada cairan tubuh, umumnya cairan cerebrospinal dan urin. Pemeriksaan lainnya diperlukan sesuai klinis klien, meliputi fotoronsen paru dan CT scan kepala. CT scan ini dilakukan untuk menentukan adanya edema cerebral atau penyakit saraf lainnya. Hasilnya biasanya normal, kecuali pada penyakit yang sudah sangat parah. Baik, jadi selanjutnya itu tentang rekomendasi BTS atau The British Thoracic Society yang direkomendasikan untuk pengobatan meningitis yang mengikuti model kemoterapi tuberkulosis paru fase intensif dengan pemberian 4 obat yang diikuti dengan 2 obat pada fase lanjutan. Jika diagnosis dini meningitis meragukan, maka dapat diberikan antibiotik spektrum luas, misalnya ceftriaxone 2x2 gram.
Lalu jika fungsi lumbal ini tidak dapat segera dilakukan, dapat dilakukan pengambilan darah untuk kultur sebelum pemberian antibiotik. Fungsi lumbal sebaiknya dilakukan sebelum atau dalam waktu 2 jam setelah pemberian antibiotik. Evaluasi klinis dilakukan selama 48 jam dan sebaiknya dilakukan fungsi lumbal kedua setelah pemberian antibiotik spektrum luas dalam waktu 48 jam. Kemudian dilakukan evaluasi untuk kemungkinan diagnosis meningitis. Pasien kemungkinan akan didiagnosis meningitis jika riwayat nyeri itu lebih dari 7 hari, neutrofil darah kurang dari 80%, neutrofil CSS kurang dari 80%, dan peningkatan perbandingan glukosa di CSS atau darah itu kurang dari 100%. Kemudian untuk metode ICT, jadi metode cepat ICT ini merupakan pemeriksaan sederhana yang dapat digunakan dalam mendeteksi keberadaan target pemeriksaan dalam waktu yang relatif cepat tanpa memerlukan peralatan khusus dan mahal. Lalu baru-baru ini metode cepat ICT telah dikembangkan untuk mendeteksi kompleks spesifik koktail antigen TB atau tuberkulosis menggunakan antibodi monoklonal terhadap koktail antigen ES86CF-PTEN dan PT64 yang dapat digunakan bagi bahan pemeriksaan cairan tubuh termasuk CSS. Lalu pemeriksaan ini selanjutnya akan disebut sebagai ICT koktail antigen TB metode cepat. Kepekaan dan kekhasan pemeriksaan ini adalah untuk bahan dak pasien tuberkulosis paru dengan baku emas kultur. Dengan kultur Mycobacterium tuberculosis di media Lowenstein-Janssen yang masing-masing 85% dan 91%. Lalu kepekaan dan kekhasan penggunaan pemeriksaan pada cara ini itu bahan untuk penyelidikan CSS pasien. Lalu pemeriksaan cepat ICT koktail antigen TB ini adalah kegiatan untuk mendeteksi keberadaan antigen yang disekresi oleh Mycobacterium tuberculosis hidup yang terdapat di CSS pasien meningitis TB. Sedangkan pemeriksaan mikroskopis BTA dan kultur adalah kegiatan untuk mendeteksi keberadaan langsung bakteri Mycobacterium tuberculosis di CSS yang diambil dengan cara fungsi lumbal. Ini adalah referensi yang kami gunakan. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.